Oke, baik, sambil kita mulai ya teman-teman. Nanti absennya bisa sambil berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sudah hadir di sesi pendampingan satu ini teman-teman dari berbagai kota kabupaten. Ada yang tadi yang sudah masuk presensinya ini Mbak Vita dari Tarakan, Mbak Anita dari Medan. Nah, terus Mbak Rahmi juga dari Medan. Nah, monggo silahkan yang lain, Mbak Sumartini ya sama Mbak Sisa, Mbak Lini juga. Nah, kemarin di grup sudah disampaikan beberapa hal yang teman-teman harapannya bisa lakukan terlebih dahulu ya, agar nanti di sesi pendampingan ini kita lebih banyak untuk diskusinya, kita lebih banyak tanya jawabnya, lebih banyak pendalamannya. Nah, jadi saya tidak menjelaskan apa yang sudah disampaikan waktu di saat pelatihan maupun dari video training yang teman-teman harapannya sudah nonton nih. Nah, kita akan mulai dulu dari yang kemarin itu kita review ya. Yang pertama itu kan membaca kembali materi pelatihan inovasi produk ya. Terus yang kedua nonton video pelatihannya itu teknik riset pasar praktis. Nah, terus di bagian yang ketiga saat membaca materi pelatihan dan nonton videonya, nanti jika ada yang kurang dimengerti itu dicatat untuk kita diskusikan. Nah, di sesi pertama ini, ya ini dulu yang kita lakukan, kita diskusi dari dua hal tersebut. Nah, monggo teman-teman yang sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan ini bisa kita mulai, baru nanti di segmen yang kedua kita membahas tugas yang sudah dikumpulkan ya. Nah, nanti kita coba lihat, terus nanti yang di segmen ketiga ini tugasnya untuk kita ada tugas di pendampingan satu ini, ada tugasnya untuk nanti dikerjakan, kita bahas nanti di pertemuan di pendampingan kedua. Monggo silakan teman-teman. Sambil nyeruput ini, monggo. Jangan lupa disiapkan minuman dan camilan favoritnya. Oke. Silakan teman-teman, monggo. Ya, Pak. Sambil saya mau buka G-sheet-nya yang tugas inovasi ya. Nah, jadi yang kita bahas yang teman-teman hadir di pagi hari ini saja nanti. Mbak Nalini dari Pangkal Pinang juga sudah masuk presensinya, Mbak Rahmi, Mbak Anita, Mbak Vita dari Tarakan, yang dari Medan ada Mbak Anita, Mbak Rahmi, dari Pangkal Pinang ada Mbak Nalini. Pak, peningkatan fitur itu apa, Pak? Peningkatan apa? Fitur. Peningkatan fitur. Nah, peningkatan fitur ini jadi misalnya gini, Mbak. Misalnya Mbak sekarang produknya apa sih, Mbak? Pizza sama roti. Oke. Roti, coba salah satu produk unggulannya apa yang laris manis? Pizza. Pizza. Oke. Nah, pizza ini saat ini untuk mesannya bisa lewat apa misalnya? Jadi fitur itu sebetulnya lebih banyak terkait kepada aplikasi atau suatu sistem seperti itu. Jadi misalnya peningkatan fitur untuk pemesanan pizza atau roti yang mungkin selama ini melalui WA bisnis gitu ya. Nah, lalu harus direspon. Nah, tapi mungkin sekarang sudah bisa langsung check out gitu. Misalnya walaupun mungkin masih belum punya anggaran untuk membuat fitur check out otomatis, tapi nanti mungkin bisa membuat yang gratisan melalui link ID.
Nah, ini sambil saya ketikkan di kolom chat link ID. Nah, itu sama seperti kayak Linktree, sama seperti kayak s.id ya, itu juga fitur gratis. Nah, itu bisa langsung check out. Bisa langsung check out nanti. Nah, cuman nanti kita akan dipotong kalau nggak salah 3%. 3% atau 5% lah dari total omset kita. Nah, jadi nanti perlu dipertimbangkan juga kalau nanti memasukkan harga. Nah, ini kayak kita bikin landing page gitu ya. Nah, itu gitu Mbak. Peningkatan fitur itu adalah umumnya fitur itu digunakan untuk di suatu aplikasi atau di suatu sistem seperti itu. Nah, kalau tadi kaitannya dengan kuliner, mungkin peningkatan fitur pemesanan atau mungkin peningkatan fitur layanan pelanggan misalnya. Ada nomor khusus yang terpisah dari nomor orderan. Nah, itu juga bisa Mbak lakukan inovasi misalnya di fitur tersebut. Terima kasih ya Pak. Oke. Atau mungkin teman-teman malah belum sempat nonton video trainingnya. Nah, jadi bingung apa yang mau ditanyakan. Video itu berapa menit ya kalau nggak salah itu 10 menit ya. Lihat. Oh, 21 menit ya, agak lumayan juga. Ya, kalau misalnya belum nonton video trainingnya, bingung juga apa yang mau ditanyakan. Tapi kalau yang dari materi kemarin, nah silakan kalau ada yang ditanyakan. Kita beri waktu mungkin sampai 9.15 atau 9.20 gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman mau nonton secara cepat video trainingnya, silahkan. Yang baru bergabung, join, jangan lupa untuk ngisi presensi. Link presensinya itu sudah saya pin ya di kolom chat. Mbak Asisa Mataram juga udah masuk presensinya. Oke, Mbak Sumartini belum Mbak, belum masuk presensinya. Pak, bagaimana cara mempertahankan pelanggan lama, Pak? Oh, nah ini kita masih ngomongin inovasi nih, Mbak. Siap. Oh. Ya, siap. Nah, nanti ketika kita ngomong di pelayanan ini, loyalitas pelanggan itu nanti terus kita masuk di BMC-nya nanti kita nanti akan ngulik yang di blok ke 1, 2, 3, 4, blok keempat. Customer relationship namanya. Nah, kita fokus dulu yang di inovasi produk ini. Nah, harapannya teman-teman sudah membaca kembali materinya yang dibagikan saat pelatihan dan nonton video trainingnya. Nah, nanti dicatat apa yang ingin ditanyakan.
Pak, inovasi itu termasuk produk sama kemasannya juga, Pak? Gimana? Agak putus-putus? Inovasi itu termasuk produk dan kemasan juga? Iya, termasuk. Di anu mak sini Jo. Jadi segala upaya atau segala perbuatan kita yang tidak hanya menciptakan produk baru, tapi memodifikasi ya toh, agar lebih baik, unik atau sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, gitu. Perbaikan sistem, perbaikan peningkatan fitur. Kalau tadi terkait dengan produk atau jasanya tadi perbaikan kualitas, atau mungkin ada desain baru, perbaikan kemasan, atau menambah rasa gitu ya, ada varian-varian baru atau ukuran itu ya, itu juga bagian dari inovasi. Ya. Nah, cuman dari sekian banyak pilihan gitu ya, cuman mana nih yang mau kita lakukan perbaikan ini gitu kan. Nah, itu yang harapannya nanti selama pendampingan ini akhirnya teman-teman menemukan inovasi unggulan yang nantinya bisa ujung-ujungnya meningkatkan profit gitu. Jadi tujuannya hanya satu, profit meningkat gitu ya. Kalau omset meningkat belum tentu profitnya meningkat gitu kan. Nah, jadi tujuan inovasi ini ujung-ujungnya cuan. Jadi kita jangan sampai salah langkah, jangan sampai kita nanti salah strategi ketika kita melakukan inovasi. Pak, bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan antara produk inovasi produk dan pengembangan produk, Pak? Gimana Mbak? Putus tiba-tiba? Apa perbedaan inovasi produk sama pengembangan produk? Nah, kalau pengembangan produk biasanya lebih kepada produknya tersebut, gitu. Tapi kalau inovasi tidak hanya di produknya, tapi mungkin tadi ada peningkatan fitur, ya kan, atau mungkin tadi kaitannya dengan perbaikan desain seperti itu. Nah, tapi kalau secara general itu sama. Cuman yang biasanya itu adalah berdasarkan dari sudut pandangnya, Mbak. Kalau misalnya pengembangan produk, biasanya berangkat dari sisi kita. Nah, kita punya ide, kita punya kreativitas, maka kita mengembangkan produk kita. Tapi, kalau yang kita diskusikan di sini, inovasi produk, itu berangkat dari sisi pelanggan kita. Gitu. Jadi, umumnya seperti itu. Walaupun mungkin ada juga yang berpendapat pengembangan produk sama inovasi produk itu sama, ya boleh-boleh saja, gitu kan. Cuman, biasanya yang berlaku itu umumnya pemahaman orang kalau pengembangan produk itu dari sisi kitanya, tapi kalau inovasi produk karena berangkat dari sisi atau masukan dari pelanggan kita, gitu Mbak. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ya. Yang sudah masuk lagi presentasinya Mbak Tini, Mbak Linda, Medan. Monggo yang baru bergabung silakan bisa sambil Ibu Nalini nak tanya nih Pak. Ya, gimana Mbak? Ini
apa namanya kalau inovasi yang masalah produk ini ya, produk ini kembang goyang. Misalnya, nah gimana cara untuk supaya menarik tuh Pak? Oke, untuk inovasi Mbak Lini udah nonton video trainingnya belum? Belum tadi itu. Oke, nah nanti mesti ditonton dulu. Gitu. Ya. Tapi pada intinya untuk kita melakukan inovasi, kita mulai dari bagian pertama. Ini saya, kalau teman-teman masih ingat, lembar kerja itu ya. Ini saya coba share ulang lagi biar teman-teman semakin paham. Inovasi. Nah ini. Kita harus berangkat dari sisinya pelanggan kita. Jadi di bagian pertama dari melakukan inovasi, yaitu kita melakukan identifikasi, masalah apa yang ingin diatasi. Nah, ini adalah pengisian dari pelanggan kita. Ada pelanggan yang komplain, ada pelanggan yang ngasih masukan. Nah, ini contoh pengisian yang dari nasi goreng spesial dan jago. Ada pelanggannya mungkin komplain sama dia. Dia mungkin bilang, Bang Jago, ganti dong, jangan pakai styrofoam, karena itu berbahaya buat kesehatan, meramah lingkungan misalnya. Dan juga mungkin sering bocor nih, kalau misalnya ada yang mesen mie rebus pakai styrofoam. Karena masukan dari pelanggan tersebut, maka Bang Jago merumuskan masalah apa yang diatasi adalah dia ingin mengganti kemasannya, khususnya untuk yang penjualan online. Nah, jadi kira-kira mulainya dari situ dulu Mbak Lini, ya kan? Masalah apa yang diatasi itu bukan dari kitanya, bukan kita bilang, oh saya ingin menambah varian rasa menjadi misalnya rasa cumi hitam gitu ya, atau misalnya sambal hijau gitu. Bukan dari kitanya. Tapi langkah awal adalah berangkat dari masukan atau komplain pelanggan. Gitu kira-kira Mbak. Oke. Masih mute Mbak Lini tadi, mungkin karena tadi agak berdengung, jadi Mbak Nalini saya mute. Kalau masih yang ingin disampaikan bisa di unmute Mbak. Oke, udah jelas Mbak, masih mute Mbak Lini. masih bisu. Ini saya masih belum dengar Mbak. Oh ya, mungkin bingung untuk di unmute. Nah, monggo silakan sambil menunggu Mbak Nalini di mute, atau mungkin bisa minta tolong orang di rumah Mbak untuk di unmute karena masih bisu mikrofonnya, jadi belum bisa dengar. Di unmute. Oke, sip. Mau tanya nih Pak, masalah kan di kemasan tuh harus diganti apanya tuh? Kita kan biasa pakai kemasan yang standing pot. Jadi harus ini ya, inovasi kemasan yang gimana gitu Pak? Oke, sebelum mau mengganti kemasan, ya kan? Kita tanya dulu, memang ada nggak masukan dari pelanggan kita untuk melakukan perbaikan kemasan? Contohnya, misalnya target pasar produknya Mbak itu untuk
apa ya, oleh-oleh gitu ya, untuk oleh-oleh, dan dia merasa kok kayaknya sekarang kemasannya masih kurang pantas kalau misalnya dibeli untuk oleh-oleh, maka dia memberi masukan, "Oh diganti dong kemasannya," nah, seperti itu. Jadi kita jangan berasumsi dari kita, "Oh kayaknya saya mau ganti deh kemasannya," jangan. Jadi kita harus benar-benar tahu pasti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita saat ini. Jadi bukan berdasarkan asumsi kita nih, "Oh saya mau ganti pouch," tapi ternyata mungkin target pelanggannya selama ini adalah orang yang beli produknya Mbak itu hanya untuk cemilan di rumah saja, dan dia tidak terlalu memperdulikan masalah kemasan yang bagus. Yang penting kemasannya itu rapet, tidak bocor, karena kalau dia nanti beli sampai di rumah juga nanti mau dipindahkan ke stoples misalnya. Nah, jadi dia tidak ada masalah dengan kemasan saat ini seperti itu. Lain halnya kalau ternyata ada pelanggannya yang segmennya itu untuk oleh-oleh, lalu dia ngasih masukan misalnya, gitu ya. Jadi berangkat dari masukan atau komplain, keluhan pelanggan seperti itu. Oke, masih mute lagi Mbak, di unmute karena ya. Tadi puncak motor ya. Selanjutnya nih kalau Pak target inovasi tadi berarti untuk target potensi oke, oi. Nenek belum pulang belum? Nah. Mika ada kasut gimana? Oke, kita akan bahas yang Mbak Vita ya. Yang pertama ngisi presensi dan Mbak Vita juga hadir. Mana Mbak Vita? Di unmute Mbak Vita. Silakan. Oh, lagi nggak di depan. Oh, ada Pak. oh siap. Oke. On cam Mbak, bisa on cam Mbak. Ya, mohon maaf nggak bisa on cam ya Bapak. Tapi on mic. Nah, kita akan bahas yang Mbak Vita ya. Kita lihat di sini untuk yang inovasinya Mbak Vita ini. Nah, masalah apa yang ingin diatasi? Mbak di sini menyampaikan, nah di sini produk masih mengandung gula tinggi. Nah ini dari sisi Mbak Vita atau memang dari pelanggan nih Mbak? Yang Dari dia sisi bilangnya,
yang dia bilang apa sih ini produknya Mbak yang mau ini? Yang dibilang produknya mau mengandung gula tinggi? Jaipongan. Apa? Jaipongan. Jaipongan. Sudah dicoba nggak Pak Ben? Waktu itu memang banyak apa yang bilang terlalu manis gitu. Memang ada beberapa customer sebenarnya kan memang punya riwayat diabetes. Oh, oke. Jadi ketika mereka sebenarnya berminat dengan produk kami, tapi kan memang untuk penderita diabetes tidak kami sarankan untuk mengkonsumsinya. Oke. Nah, dari mereka banyak yang komplain seperti itu ya. Coba bikin produk yang tidak mengandung gula gitu. Ya, apa masalah ini mendesak untuk dilakukan? Ya, karena banyak customer yang mencari produk yang non gula gitu ya. Nah, peluang apa yang dimanfaatkan customer yang mencari produk seperti kami? Nah, ini sekarang nanti peluang apa yang dimanfaatkan nanti dilakukan analisa lebih lanjut, Mbak Vita. Apakah memang sekarang orang-orang yang ingin gaya hidup sehat atau orang-orang yang ingin tetap memperbaiki kesehatan tubuhnya ya, mungkin karena dia sekarang sudah diabetes atau apa. Ini kan dua hal yang berbeda. Yang orang-orang yang mencari produk yang non gula itu yang mana? Apakah yang memang dia saat ini memang sehat lalu dia ingin healthy lifestyle, ya toh? Jadi dia tidak punya penyakit gula, tapi dia ingin gaya hidup sehat. Atau mereka yang saat ini punya penyakit gula, gitu. Karena nanti akan berpengaruh terhadap langkah-langkah selanjutnya, gitu kan. Seberapa besar potensi peluang ini sangat berpotensi dengan tingkat masyarakat yang sadar akan kesehatan. Nah, ini nanti perlu divalidasi lagi nih, perlu kita cari apa benar, ya toh, bahwa untuk cemilan itu atau jangan-jangan sebetulnya orang itu memang healthy lifestyle, tapi kalau ngomongin cemilan, khususnya yang misalnya cemilan-cemilan yang dalam satu rumpun kayak jaipongan gitu, udahlah nggak apa-apa deh gitu ya. Kecuali kalau nanti dia kayak makan-makan yang berlemak-lemak, bersantan-santan, nah jangan-jangan targetnya mereka ketika tersadarkan kesehatan itu untuk makanan berat, bukan makanan cemilan. Nah, itu nanti perlu coba divalidasi lagi gitu ya. Izin Pak, ya sebenarnya bentuknya bukan cemilan. Oh, jaipong itu bukan cemilan toh? Cemilan yang apa? Snack itu toh? Bukan? Belum, berarti Pak Bas belum coba produk saya kemarin yang saya kasihkan itu. Oh, mana gambar itunya Mbak, coba lihat. Bentar Pak. Iya. Ini Pak Bas. Coba sebentar, ini kita lihat sebentar. Oh, itu bukan snack toh Mbak? Kenapa? Bukan. Snack? Hah? Bukan. Oh. Jadi ini itu rempah, misal kayak jahe, kunyit gitu loh Pak. Jadi kita bikin minuman seperti minuman instan yang tinggal diseduh gitu. Kabar kemarin belum coba ya? Belum. Yang saya bawakan sudah dapat. Jangan-jangan nggak dapat. Yang udah langsung di itu toh, yang mana? Udah langsung ditaruh di cup toh? Waktu itu. Oh, bukan. Oh ya, saya bawa di tumbler. Terus ketika mau pulang, iya toh. Terus Mbak ngasih izin gitu kan? Terus. Ya. Ini ada di Gojaipongan, ada 5 kalau nggak salah kemarin saya bagi ke Pak Bas dan tim. Oh, berarti ke bawah sama teman-teman Jamkrindo cabang berarti.
Oke. Saya kebayang ya, Oke. berarti tadi kita coba anu lagi. Nah, tugas inovasi produknya. Nah, ini ya, berarti kalau gitu kita berarti ngomongin yang untuk orang ingin maintain toh healthy lifestyle-nya kan, gaya hidup sehat ya. Maintain hanya saja terus dikurangin less sugar-nya gitu ya. Nah, terus berarti kalau tindakan selanjutnya kalau memang itu untuk apa mengurangin gula, apa tindakan selanjutnya pengadaan alat pengering. Ini kan alat pengering. Padahal problemnya tadi adalah produknya itu dikurangi gulanya. Dari antara proses produksi yang mengandung gula dengan proses produksi yang non gula itu beda cara yang Pak. Ya, maksud saya untuk bisa menjawab permintaan pelanggan ini, apa memang Mbak perlu alat pengering? Dengan adanya alat pengering ini, produknya itu bisa rendah gula gitu? Malah bisa non gula, tanpa gula. Non gula, oke. Berarti mungkin di tindakan selanjutnya bukan pengadaan dulu Mbak melakukan survei dulu toh. Mana yang kan banyak mungkin ya. Siapa tahu ternyata ada bantuan alat, siapa tahu ada mungkin cari informasi. Ya kan, kalau pengadaan kan berarti kita sudah siap untuk pembelian toh. Gitu. Sebenarnya alat itu kami sudah punya. Oh, kalau sudah punya berarti itu, kami sedang menguji alat itu apakah produksinya itu karena produksinya memang lama antara mengeringkannya seperti jahe itu mengeringkannya antara sekitar 8 jam. Itu baru bisa non gula gitu ya. Oke, pertanyaan gini Mbak, total omset Mbak itu apakah memang banyak berasal dari mereka yang kepingin non gula atau jangan-jangan ternyata mereka sedikit? Nah, sekarang begini Pak, problemnya kan tidak semua orang yang pengen sehat itu dia sudah tahu keadaan dirinya sendiri. Apakah saya gulanya itu kadar gulanya di badan itu tinggi, kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi. Nah, ada satu customer saya begitu minum produk saya tiba-tiba dia pusing, lemas, begitu cek gulanya 500. Maksud saya gini, ketika Mbak membuat resep minuman ini, itu kan gulanya juga gula yang tidak berlebih juga ya toh? Yang secara umum lah, gitu toh? Kalau bagi orang yang sehat aman aja Pak, karena gini, itu perbandingannya 1:1, Bapak. Jadi sebenarnya tinggi betul. Bukan, kalau minuman kesehatan gitu kan manisnya kan nggak terlalu manis gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah karena gini, kalau ternyata yang minum itu orang-orang yang sehat atau yang banyak juga yang artinya kan harus dilakukan riset seberapa banyak sih sebetulnya yang punya gangguan kesehatan kronis sama enggak. Daripada Mbak merubah akhirnya di non sugar, akhirnya yang selama ini pelanggan yang sehat-sehat itu merasa lah kok sekarang jadi kayaknya anyep atau iya toh. Nah, apa mungkin itu dipisahkan saja misalnya gulanya dibuat terpisah sehingga sesuai dengan seleranya masing-masing mungkin loh ya kalau memang itu mau inovasi di situ gitu mungkin. Bisa jadi begitu Pak Bas. Tapi saya tidak akan meninggalkan produk ini. Jadi untuk sebenarnya non gula itu pengembangan produk selanjutnya gitu. Ya, karena tadi kalau prosesnya saya sudah lama ya toh menambah proses jadi berjam-jam gitu ya. Nah, terus belum terlalu divalidasi sebetulnya dengan kondisi kadar gula sekarang itu apa memang banyak komplain gitu kan. Nah, seperti itu sih Mbak. Nanti coba lagi. Nah, makanya kenapa nanti di video training dan di tugas ini itu kita akan melakukan validasi Mbak, gitu ya. Oke, sip. Nah, berikutnya kita lihat lagi yang udah ngisi presensi Mbak Anita. Coba kita lihat tugasnya Mbak Anita.
Nah, ini Mbak Anita. Oke, mana nih Mbak Anita nih? Ada nggak nih Mbak Anita? Mbak Anita ada? Bisa di-unmute Mbak Anita? Oh, nggak ada Mbak Anita. Oh, oke. Ganti dulu. Ganti apa Mbak? Ganti laptop. Oke, Mbak, sambil nunggu Mbak Anita ganti, kita lewat setelah Mbak Anita dulu ya. Tapi nanti kalau Mbak udah selesai nanti Mbak Anita ya. Nah, ini ada sekarang ke Mbak Rahmi. Oh. Kita lihat mana Mbak Rahmi nih. Nah, ini Mbak Rahmi. Nah, masalah apa yang diatasi promosi. Nah, ini Mbak, ini sepertinya baru berangkat dari sisi Mbak Rahmi ya. Masalah pengen diatasi itu promosi usaha dan karyawan. Padahal kalau nanti kita akan melakukan inovasi produk ini kan menjawab yang tadi contohnya dari Bang Jago tadi kan, adalah masukan dari target pasarnya Mbak. Ya, jadi kalau tadi misalnya, jadi ada dua strategi. Apakah nanti Mbak Rahmi mau melakukan inovasi produk unggulan, ya kan, yang sudah bagus. Saya mau melakukan inovasi agar semakin bagus penjualannya. Atau melakukan inovasi terhadap produk yang mungkin sudah ada, yang kurang laku bisa juga, ya kan? Padahal dulu ketika Mbak menciptakan produk itu, Mbak merasa, wah ini best seller nih, ini jagoan nih gitu. Tapi ketika ternyata dilempar ke pasar, kok hasil penjualannya kurang mengembirakan. Nah, Mbak ingin melakukan inovasi, itu bisa Mbak. Gitu. Ya, jadi apakah memang produk yang laris manis itu Mbak mau inovasi atau yang kurang laris manis inovasi gitu ya? Nah, itu nanti, itu nanti diperbaiki Mbak, ya kan? Karena nanti ini akan berpengaruh terhadap jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang lain nih, gitu. Ya, jadi saya ininya promosi semua sih karena memang lagi turunnya ini Om. Ya, tapi yang ketika kita nanti mau melakukan inovasi, itu berdasarkan masukan pelanggan. Misalnya contohnya apa? Produk yang laris manis deh, misalnya apa Mbak? Produk yang laris manis. Pizza isi daging, biasanya sih itu. Kalau saya. Oke, laris manis yang kedua. Yang kedua pizza itu ayam keju. Ayam keju, ya kan? Nah, sekarang ya. dari dua, ya, oke. Ada tamu ya. Nanti kita lanjut yang untuk Mbak Rahmi ya. Yang berikutnya kalau gitu kita. Saya sudah oke, Pak. Oke, siap. Sudah ya. Tepat. Kita share screen. Ini Mbak Anita. Tadi ganti apa Mbak? Ganti HP. HP-nya error apa gimana? Bukan, laptopnya suaranya nggak bisa dari saya ke Bapak nggak kedengaran gitu. Jadi saya sekarang pakai HP itu Pak. Oh, oke ya. Nah, ini kembali ke Mbak Anita dulu ya, Mbak Rahmi ya. Iya Pak. Coba lihat Mbak Anita. Nah, Animers Craft, masalah apa yang diatasi? Produk rajut identik dengan orang tua dan kurang diminati. Nah, ini sama, nanti Mbak Anita diperbaiki ya. Jadi, kalau melakukan inovasi, pertanyaan pertama masalah apa yang ingin diatasi, itu karena ada masukan dari pelanggan kita. Mungkin dia ngasih saran, atau dia mungkin komplain gitu. Misalnya ada yang pernah komplain dengan Mbak Anita, misalnya, oh kok
ini boneka atau pakaian rajut sih Mbak ya? Masih mute Mbak ya? Ada boneka, ada pakaian rajut. Jadi untuk yang reguler itu saya boneka-boneka kecil seperti gantungan kunci, backcam gitu ya Pak ya. Tapi untuk PO saya terima baju. Soalnya kalau baju rajut kan butuh waktu sampai 1 bulan untuk 1 baju ya Pak ya. Oke ya. Nah, jadi ya regulernya itu gantungan-gantungan kunci gitu Pak. Ya, nah mungkin tadi ada komplain, aduh itu kemarin gantungan kunci sepeda motor itu kemarin kecipratan atau kehujanan ya, terus kotor, dicuci sama anak saya kok misalnya ternyata matanya lepas gitu misalnya ya, atau komplainnya ya kan. Nah mungkin dia ngasih masukan, coba mungkin lebih apa ya, jahitannya mungkin lebih didobel mungkin, atau mungkin gimana sih cara perawatan boneka rajut ini kok anak saya nggak tahu jadinya rusak, jadinya brodoli atau apa. Nah jadi harus berangkat dari pelanggan dulu Mbak, ya kan. Ya, jadi misalnya mungkin siapa tahu ada yang komplain karena jahitannya gampang putus atau apa, ya mungkin kita lakukan inovasinya di perbaikan kualitas nanti. Nah, mungkin jahitan yang pernak-perniknya kayak gitu. Jadi ini harus clear nih, harus detail, sama seperti contoh kayak si Bang Jago tadi, ya kan. Nah kalau ini kan masih terlalu general ya toh, dan berangkat dari kita ya kan, dari sisi kita sebagai brand owner, sebagai pemilik usaha gitu ya. Nah, produk rajut identik dengan orang tua dan kurang diminati generasi muda, gitu kan. Tapi apa ininya masalahnya yang ingin diatasi dari masukan pelanggan gitu Mbak Anita? Bayang ya? Nah, nanti sambil dibaca kembali dan ditonton Mbak video trainingnya. Nah, itu ya. Oke. Sip. Nah, tadi kembali lagi ke Mbak Rahmi. Ini ya. Ya, Pak. Nah, ini tadi juga gitu ya Mbak ya. Nanti diperbaiki lagi dari sisi target pasar. Terus apa Mbak Aziza, ada Mbak Aziza? Ya Pak. Oke, nah ini kita coba lihat ya Mbak Aziza. Nah ini pelanggan bosen ya. Dia dengan apa Mbak? Ada berapa rasa kok pelanggan ngasih masukan, aduh bosen nih Mbak Aziza gitu. Apa ini Mbak Aziza ceritanya nih? Karena memakai Pak, karena terlalu banyak pakai rempah-rempah ya mungkin. Jadi ada saat tertentu orang tuh ada rasa gimana ya dengan aroma rempah juga. Karena kayak banyak fokusnya ke nasi kabuli. Kira-kira komplainnya mereka kayak gimana, Mbak Aziza? Masukannya gimana mereka? Ada yang bilang saya nggak terlalu suka rempah aromanya gitulah Pak. Nah, padahal itu nasi kebuli kan ya memang harus rempah ya, aroma ya. Ya karena ini daerah Lombok ya Pak ya. Jadi orang lebih ke makanan pedes. Ya nanti kalau pedas nanti bukan nasi kebuli dong. Iya, betul. Yang kedua Pak, nasi bakar, lebih ke nasi bakar juga sih. Nah, komplainnya pelanggan dengan nasi bakar apa? Maunya sih varian lain kan, karena selama ini saya lebih banyak ke ayam kan. Ayam sama cakalang. Jadi mereka minta yang seafood lah sekali-kali, seafood. Oke. Ya. Oke. Apakah banyak kayaknya lebih yang tadi nasi bakar ya. Mungkin kalau tadi nasi kebuli rempah kan jadi agak aneh kalau nanti kalau apakah masalahnya mendesak untuk dilakukan? Iya, karena mungkin mereka hari ini sudah mesen yang varian ayam.
Besok Ya. udah mesen ini, masa besok lagi balik lagi ke ayam, akhirnya dia mungkin nggak balik ya, mungkin dia baru balik lagi minggu depan atau balik lagi 2 minggu lagi gitu ya. Iya, betul betul. Ya mungkin mendesak ya. Iya. Nah, peluang apa yang ingin dimanfaatkan ini kesadaran masyarakat kan pola makanan sehat ini gimana dikaitkan dengan variasi menu gini Mbak? Peluang apa ini? Soalnya kita buka lapak jadi satu dengan koperasi itu kita memakai sistem Pak non plastik gitu loh yang sekarang ini kita hanya pakai kotak gitu yang tidak ada plastiknya untuk pengepasan packagingnya gitu loh. Ya, tapi kaitannya dengan membuat varian yang lain gitu, misalnya varian telur, varian udang, varian teri gitu. Kaitannya dengan peluang yang dimanfaatkan apa nih? Kan nggak ada kurang relate ya. Mungkin kalau gini, mungkin nasi bakar itu Mbak jualnya di apa sih untuk target orang kantor pasar ya? Orang kantor yang mau ke ini ya, orang karyawan ke kantor ya? Apa gimana pagi hari? Ada juga yang lebih ke CFD gitu Pak. Apa? Ke CFD, acara CFD. Oh, Car Free Day. Ya. Ya, karena kalau tadi misalnya Mbak mau melakukan inovasi varian menu dan dirasa mendesak, nah peluangnya ini nanti perlu dipertajam lagi ya kan, karena kan kesadaran masakan pola makanan sehat itu terus menambah varian seafood, apakah itu terus nanti bisa mengambil peluang makanan sehat gitu. Sementara mungkin orang mencari yang beras merah, kecuali kalau tadi variannya mungkin beras merah gitu ya, nasi bakarnya beras merah. Nah, mungkin kita bisa nanti bikin strategi pemasarannya kaitannya dengan makanan sehat. Tapi kalau masih yang beras itu nanti sukar bikin campaign-nya, kira-kira kayak gitu Mbak. Nah, itu nanti kita coba pertajam nanti di tugas kedua ini ya. Siap. Oke, itu tadi dari Mbak Aziza. Berikutnya Mbak Ini. Mbak Tini ada di ruangan. Mana nih Mbak Tini? Mbak Sumartini ada? Ya ada. Oke, nggak ada. Lanjut ke Mbak Linda. Oke, masalah apa yang diatasi? Mana Mbak Linda? Ya Pak, hadir. Oke, nah ini ada 4, apakah memang ini dari pelanggan semua Mbak? Atau hanya asumsi Mbak aja nih, analisa Mbak dan tim misalnya? Kemasan belum menarik dan mencerminkan kualitas premium, apa memang ini ada pelanggan yang pernah ngomong gitu ke Mbak? Iya, kalau untuk kemasan iya Pak. Jadi sebelumnya produk saya itu kan pastry ya Pak. Ada aneka kue kering. Jadi itu kemasannya kan di dalam toples. Sebagian juga ada untuk yang produk pastry seperti bolen pisang coklat Pak. Nah untuk yang pie buah juga. Nah customer saya itu sering kasih masukan untuk kemasan yang bolen pisang coklat dan di luar kue kering Pak gitu, karena kan saya masih menggunakan mika plastik brownies itu Pak ya, yang coklat. Nah jadi ada beberapa customer saya kasih masukan kalau misalnya packagingnya ini bisa diperbaharui atau mungkin bisa dibuat lebih menarik, mungkin lebih bagus kelihatannya, seperti itu Pak masukannya. Oh oke. Jadi itu saya pikir ya? ada bayi juga. Iya, ada yang pernah kasih masukan seperti itu, Pak. Oke. Terus yang kedua, penjualan masih sedikit meskipun produk. Nah, ini kayaknya bukan komplain pelanggan nih, nomor 2, bukan? Bukan ya? Kalau yang itu memang karena mungkin kondisinya sekarang masih ini ya, Pak ya. Daya beli masyarakat berkurang artinya, ya.
Artinya yang nomor 2, 3, dan 4 ini bukan dari masukan pelanggan, Mbak. Kita akan fokus nanti di masukan pelanggan ya. Udah nonton video trainingnya belum, Mbak Linda? Belum? Sudah, Pak. Oke ya, nah nanti yang akan kita perbaiki. Nah, itu tadi yang sudah ngisi presensi, udah kita lihat satu persatu tugasnya secara cepat ya, secara umum. Ada yang belum ngisi presensi tapi ngumpulin tugas, kita langsung bahas sekalian. Ada? Teman-teman, atau sudah semua ini? Mbak Kesi udah ngisi presensi belum? Yang kemarin Bapak suruh isi 6 narah itu belum saya isi, Pak. Oh, nah ini di kolom chat itu ada link untuk kehadiran, Mbak, yang untuk pendampingan satu ini. Nah, monggo teman-teman bisa yang tadi gabung belum ngisi ini presensinya itu sudah saya pin ya chatnya ya. Nah, Selamat siang, Pak. Saya ulang aja. Pak Baskoro. Pak Baskoro, saya kendalanya apa? Oke, kita lihat tugasnya Mbak Kesi ya. Coba sambil ngisi absen. Nah, Ya. ini saya screen kembali. Kita coba lihat Mbak Kesi. Oke, Mbak Kesi, Istana Mushroom, mesin penunjang pembuatan. Nah, sama ini. Jadi, untuk mengisi yang bagian pertama ini, masalah ingin diatasi, itu berangkat atau berawal dari masukan pelanggan kita. Berangkat dari keluhan. Bukan dari kitanya nih. Jadi masalah apa yang diatasi itu bukan dari sisi kitanya. Kalau ini kan dari sisi Mbak Kay-nya kan, mesin penunjang, pembuatan mesin jamur tiram. Nah, mungkin apa sih Mbak ingin memperbaiki mesin gitu ya? Ini Pak, coba videonya bisa. Nah, nih, ini. Saya masih Nih, ini tempat membuat dan rumah kumpul jamur. Di tempat saya ada sementara agak nge-lag ini, saya belum lihat videonya Mbak Kay. Oh, oke. Nggak bisa buka video. Dan permintaan jamur tiram itu banyak, Pak. Cuman saya nggak bisa mencukupi. Karena kan jamur tiram saya itu beda. Ini alat-alatnya masih manual. Ini Ya, tempatnya. Cuman ketika kita melakukan inovasi di sini, masalah apa yang ingin kita atasi, itu adalah kita ingin menjawab keluhan pelanggan gitu. Misalnya produk Mbak yang ada sekarang ini jamur itu, misalnya salah satu produknya apa sih, kayak itu ya, snack gitu. Bukan, saya tidak menjual produk turunan. Jadi mereka ambil ke saya. Nah, permintaan banyak, sayanya yang belum bisa. Keluhan mereka apa Mbak terhadap produk Mbak? Nggak ada, malah mereka mau cari di saya itu babnya sehari sekian kilo, untuk vegetarian sekian kilo. Tapi saya nggak bisa memenuhi, karena kan kualitas saya beda dengan yang lain. Jadi keluhannya, saya tidak bisa memenuhi seperti yang mereka inginkan karena saya terkendala di alat seperti itu. Oh, jadi gini, berarti nanti yang akan diperbaiki itu di bagian yang pertama itu adalah keluhan pelanggan itu, pelanggan tidak bisa mendapatkan sejumlah jamur tiram sesuai keinginannya karena keterbatasan produksi gitu Mbak. Iya. Gitu ya. Jadi dia bilang, berapapun saya maulah gitu kan, intinya kan kayak gitu ya, karena terus mungkin dia untuk kebutuhan restonya gitu ya, atau apa gitu ya. Ya, karena saya kan mengedepankan kualitas ya Pak, brand. Oke, berarti masalah di mesin untuk ininya ya, apa sih kalau berarti kan jamur tiram seger gitu ya, atau gimana Mbak?
mesin Ya, penunjang ini? segar. Saya produksi jamur tiram segar. Gitu. Itu kan yang di kumbung itu ya, yang di bag polybag itu ya? Kalau yang mereka yang sistem lama itu kan pakai backlognya pakai plastik itu kan. Backlog, Nah, iya. Nah, saya kan sudah inovasi, saya pakai ember yang ada lubang-lubang di sekeliling. Nah itu jadi kan merebusnya pun untuk sterilisasi harus pakai autoclave. Nah, saya berarti nanti di sini yang perlu diperbaiki itu peluang apa yang ingin dimanfaatkan adanya semakin meningkatnya permintaan pasar terhadap jarum tiram segar berkualitas, ya kan? Itu misalnya contohnya, misalnya ternyata salah satu pembeli Mbak itu orang hotel misalnya, ya kan? Misalnya ya, atau orang hotel atau orang resto. Nah, itu di sini mungkin Mbak ingin melihat bahwa dengan kondisi sekarang ini ya toh wisatawan yang berkunjung ke Pangkal Pinang itu semakin meningkat. Nah, Mbak ingin memanfaatkan peluang ini, meningkatnya wisatawan atau orang yang berkunjung, orang sudah mulai trafiknya naik ya toh, akhirnya Mbak ingin memanfaatkan peluang itu. Hotel dan resto dan segala macam mereka permintaannya tinggi gitu. Jadi yang diangkat adalah peluang pasarnya. Kalau ini kan efisien kerja waktu, tenaga dan biaya mungkin masuk di bagian yang lain, ya kan? Iya, itu Mbak ya. Itu, jadi, supaya produksinya meningkat memang dibantu dengan teknologi. Karena keterbatasan. Berarti sekarang kalau nanti mau masuk ke tindakan selanjutnya, ya kan, butuh bantuan dan support pemerintah dalam hal pengadaan mesin semi-teknologi sebagai sarana dalam pembuatan jamur tiram, maka tindakan selanjutnya yang bisa dilakukan itu Mbak melakukan listing, mencari tahu, oh kalau di dinas perindustrian, oh kalau di dinas koperasi UKM, oh kalau di dinas perdagangan, oh kalau di dinas apalagi misalnya dinas atau ada lembaga pemerintah. Nah, tindakan selanjutnya itu adalah mencari informasi, ya kan, ada nggak pemerintah untuk teknologi tepat guna gitu Mbak. Kadangan gini sih Pak, saat ada itu kan nggak seberapa dibuka ya Pak, yang tahu orang dalam-dalam aja, jadi akhirnya hanya ya saudara-saudara mereka, yang kerabat-kerabat mereka, yang kenal-kenal mereka. Tahu-tahu pas kita ini makanya kalau tadi poinnya yang kenal-kenal mereka agar Mbak bisa mendapatkan bantuan alat, berarti kan Mbak harus dikenal mereka. Nah, itu yang mungkin langkah selanjutnya Mbak lakukan seperti itu, ya kan? Jadi kalau oh ternyata yang dapat itu yang kenal-kenal mereka, ya sudah kalau gitu gimana agar saya juga kenal-kenal mereka misalnya gitu ya. Nah, jadi jangan langsung butuh bantuannya, nanti nggak mengerucut dan cari cara agar dikenal ya gitu ya. Nah, nanti ide inovasinya mau mungkin tadi karena ini tadi yang jamur tiram segar kan nggak ada inovasi turunan kan untuk di produknya. Berarti ide inovasinya tadi ya bagaimana akhirnya mungkin disiapkan dulu ruangannya, ya toh. Kalau sudah ada ruangannya untuk naruh alat. Ini kan hanya tinggal masalahnya penambahan alat untuk memperbesar kapasitas ini toh, kapasitas produksinya toh. Saya masih manual alatnya, ya, jadi melalui tahapannya lama. Sementara kualitas saya dibanding yang lain berbeda, karena mereka kan kalau spray air biasa, saya spray nutrisi. Nah itu sementara pelanggan tetapnya bilang berapapun dia mau beli gitu ya. Nah itu, siapa tahu dari Bapak sendiri juga bisa bantu untuk bantuan alat ke depannya. Ya, tapi saya perlu detail kan, kalau tadi misalnya contohnya ternyata ada mungkin ya, oh ternyata ada MOU nih dengan pihak hotel itu bahwa dia bersedia. Nah itu sebenarnya ada suatu mekanisme ya kan, kalau memang ternyata perhitungannya masuk kan banyak cara ya untuk pengadaan alat. Kita mengharapkan bantuan pemerintah, atau kita kerjasama dengan investor, atau kita mencari model pembiayaan. Nah biasanya kalau tadi di kalkulasi misalnya harganya masuk,
itu Mbak. Jadi banyak cara untuk melakukan pengadaan alat dan mesin ini kayak gitu. Kalau yang sekarang nih, saya bilang belum bisa janji kayak Wisma Haji kan. Saya mau 15 kilo per hari, terus vegetarian juga. Berapapun saya mau. Jamurnya ini saya sudah ada pelanggan pasar yang kecil-kecil. Jadi untuk yang minta tambahan-tambahan itu belum bisa. Saya bilang seperti itu. Ya, karena gini, ini namanya juga bisnis ya. Kalau misalnya disampaikan, saya bisa sih nambah alat misalnya, oh ternyata harganya sekian, mungkin nanti model pembeliannya dengan pembiayaan atau apa, tapi kan juga perlu ada kepastian gitu. Jangan sampai, jadi kan memang ini harus diomongkan gitu kan, kecuali kalau memang dia, aduh, belum tentu saya bisa rutin gitu kan. Nah, oh kalau mau rutin gimana? Ya udah deh. Misalnya saya kan juga nggak tahu harga pasar ya. Misalnya harganya relatif stabil, oke, kalau mau nggak kontrak misalnya, kontrak selama setahun, tapi harganya flat gitu. Nah itu jadi kita coba cari win-win solution-nya gitu Mbak, misalnya, ya kan? Karena mungkin pihak pelanggan kita juga perlu kepastian harga, dan dia juga mau nggak keberatan kalau dikontrak setahun kayak gitu kan, untuk ngambil kuantiti tertentu tapi dengan harga flat. Nah, jadi kita coba cari titik tengah, win-win solution-nya dari sisinya Mbak Ke sama dari sisi pelanggan seperti itu, agar bisa memenuhi ya kan. Karena kalau misalnya pelanggan nggak bisa ngasih kepastian atau nggak berani ngasih PO atau nggak ada SPK, nah nanti Mbak udah datengin alat dengan model pembiayaan gitu kan, ternyata pelanggannya nggak jadi mesen, nah itu nanti repot ngangsurnya ya gitu ya. Nah itu makanya itu nanti perlu dianalisa lebih lanjut, kan ada tekniknya ya, katanya ya. Sip. Oke, berikutnya Mbak Yuyun dari Medan, ada tugasnya ngumpulin nggak nih Mbak Yuyun? Belum. Oke, belum ada nih, saya lihat di tugas inovasi produk. Mbak Lydia. Nah, ini ada nih Mbak Lydia nih. Mana Mbak Lydianya? Hadir, Pak. Ya, nah kita coba lihat ya. Nah, ini rumah kue Mama Rafis ya. Iya Pak, benar Pak. Masalah apa yang ingin diatasi? Kemasan keripik tempe dan brownies chip saat ini masih menggunakan ziplock yang transparan sehingga kurang menarik untuk penjualan online. Nah, ketika Mbak menulis ini, apakah memang ini masukan dari pelanggan? Dia bilang, aduh, ganti dong kemasannya gitu. Atau baru dari Mbak aja? Setelah saya ikuti dari tadi kan Pak, ternyata kurang pas sepertinya ya. Tapi begini ceritanya Pak, sebelumnya kan selama ini saya hanya menerima pesanan ya Pak, berupa kue basah, bolu. Jadi produksi kalau hanya ada pesanan aja gitu Pak. Tapi saya melihat pasar di sini itu kan tempe itu kan makanan yang banyak disukain orang ya, tapi saya lihat olahannya belum ada gitu. Jadi saya berpikir bagaimana membuat satu olahan dari tempe yang akhirnya bisa nanti usaha saya ini bisa produksi setiap hari karena dia makanannya kan kering, daya simpannya bisa tahan lama gitu kan Pak. Jadi saya berinovasi membuat keripik tempe begitu Pak. Dalam bayangan saya kemarin keripik tempe harga eceran 1.000-2.000 yang saya titip warung-warung dengan plastik biasa aja gitu kan Pak. Tapi banyak yang suka dengan keripik tempe itu dan menyarankan kalau bisa penjualannya jangan hanya dititip ke warung-warung gitu, tapi kalau bisa ke tempat-tempat seperti swalayan gitu kan Pak. Kalau bisa sekarang ini kan penjualan sudah serba online. Jadi saya berpikir, ya bagaimana ya masukan dari ada beberapa pembeli tadi yang mengatakan kalau penjualan secara online kemasannya kan harus menarik nih, karena mereka kan nggak bisa rasain langsung produknya gitu Pak. Ya, tadi ya kalau berdasarkan masukan pelanggan tapi pelanggannya belinya offline gitu ya. Nah, itu kan lain cerita ya kan. Kecuali kalau misalnya
dia jauh dari tempatnya Mbak Lydia, lalu saya bisa beli online nggak gitu ya kan. Nah, jadi nanti kita lihat satu persatu ini ya Mbak, masukan dari pelanggan ya. Nah, ini yang harapannya teman-teman itu sudah nonton video trainingnya, karena nanti untuk lebih mempertajam apa yang kemarin sudah dikerjakan itu, ini ada sebentar. Oke, mana ya? Nah, di pendampingan satu ini tugasnya teman-teman itu nanti, tapi nanti ditonton lagi ya untuk di video trainingnya itu. Nah, teman-teman melakukan wawancara ke 8 pelanggan, gitu ya. Jadi ke 8 pelanggan, yang dimaksud pelanggan di sini yang sudah beli produknya lebih dari 1 kali, ya gitu. Nah, ada yang beli 1 kali lalu dia nggak beli lagi, ya kan? Nah, mungkin ada yang dia sudah beli berkali-kali. Nah, fokuslah yang beli berkali-kali. Jadi nanti langkah pertama dibuat daftar dulu pelanggan-pelanggan kita, lalu diurutkan mana yang paling banyak belinya. Nah, itu yang menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi dibuat skala prioritas. Dari 8 yang teratas, itu yang dilakukan wawancara kepada mereka. Nah, responden ini nanti ditulis dengan nama responden tersebut, gitu ya. Responden ini diisi dengan namanya, terus poin kunci kebutuhan atau keinginan itu adalah masukan dari mereka. Misalnya dia kita tanya ke pelanggan kita, misalnya namanya Debbie. Kak Debbie kan kalau saya lihat nih udah beli produk misalnya tadi ya, keripik tempe saya ini kan udah cukup sering ya gitu. Kira-kira ada nggak sih kebutuhan atau keinginan atau masukan kayak gitu? Dia kebutuhannya apa? Jadi di dalam kolom poin kunci kebutuhan atau keinginan ini kita tanyakan kenapa kok dia beli keripik tempe. Oh ya, saya beli keripik tempe itu karena kebutuhan saya itu kalau misalnya lagi nonton Netflix atau saya lagi nonton YouTube, saya mesti ada cemilan dan saya senangnya itu keripik tempe gitu. Nah, terus mungkin kita tanya lagi si Debbie ini, ya sementara selain itu kan juga saya kalau ketemu sama teman-teman itu juga kepingin ada cemilan. Nah, saya bosan nih dengan cemilan-cemilan yang pabrikan seperti itu. Saya kepingin cemilan-cemilan yang ya sehat gitulah. Maka tuh saya pilihannya keripik tempe kebutuhannya. Jadi kita coba cari tahu 8 pelanggan kita ini itu beli produk itu karena apa kebutuhannya dia, keinginannya dia itu apa, gitu ya. Nah, misalnya nanti ke pelanggan yang kedua, misalnya namanya Pak Tono. Pak Tono itu beli keripik tempe karena dia ingin hemat, jadi sekalian bisa untuk lauk dan kerupuk gitu. Jadi tinggal dia beli nasi, beli sambal, terus pakai keripik tempe ya, karena kebutuhannya itu untuk sekalian lauk misalnya. Nah, kita akan mencoba mencari tahu 8 pelanggan yang kita wawancara ini poin kunci kebutuhan atau keinginannya dia itu apa gitu ya. Nah, lalu berikutnya keluhan atau masalahnya dia ini apa gitu. Misalnya tadi Pak Tono itu kan katanya kebutuhannya itu kepengen nyari keripik tempe yang sesuai dengan keinginannya dia, yaitu sekalian lauk gitu kan ya. Ternyata keluhan atau masalahnya dia selama ini adalah setiap kali dia beli yang dekat rumah gitu, kadang suka nggak ada gitu kan. Kadang karena yang nitip jual di warung tersebut misalnya nggak rutin gitu ya, nggak rutin ngirimnya, atau kalaupun ngirim ternyata produk-produknya yang sudah lama atau mungkin kemasannya bocor atau apa, jadi nggak terasa keripik tempenya itu nggak keras lagi tapi udah melempem keluhannya. Nah,
kita mencoba mencari tahu 8 pelanggan ini mereka punya keluhan atau masalah apa, gitu ya. Nah, lalu di kolom yang ketiga, yang keempat ini, pengalaman negatif dengan produk atau jasa saat ini. Nah, ini kaitannya dengan produk kita. Misalnya tadi Pak Tono bilang, oh iya keripik tempe Mubas, saya ngasih masukan dong, kalau bisa ukurannya jangan terlalu kecil, tipisnya sudah oke, tapi dilebarin ukurannya, ya gitu. Jadi kita mencoba mencari tahu dia punya pengalaman negatif apa dengan produk atau jasa saat ini. Lalu di kolom terakhir ini adalah masukannya dia apa, gitu ya. Nah, 8 pelanggan prioritas yang kita wawancara ini nanti hasilnya ini kita analisa dan kita bandingkan dengan lembar kerja yang sudah kita buat sebelumnya, gitu. Nah, nanti kita melakukan validasi kira-kira mana yang harus kita perbaiki berdasarkan hasil dari wawancara 8 pelanggan ini. Nah, ini yang nanti teman-teman lakukan, gitu. Ini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Pak, yang ingin ditanyakan? Nanti saya share ya, jadi nanti teman-teman bisa download atau nanti dibuat salinannya untuk template wawancara ini. Nah, kalau bisa nanti saat melakukan wawancara, kalau memang dia tinggal di kota yang sama, kalau bisa ketemu, gitu. Tapi walaupun ternyata tinggal di kota yang sama, tapi nggak bisa ketemu karena kesibukan, kalau bisa video call. Jadi urutannya tatap muka, video call, voice call, baru chat. Nah, tapi saya nggak menyarankan chat, karena nanti kadangkala apa yang kita pikirkan, kita ketik, dan dibaca, dipahami sama pelanggan kita itu beda. Kalau kita bilang, tolong dong, apa kebutuhan, keinginan, itu jadinya garing gitu loh ya. Nah, jadi memang idealnya kalau nggak bisa tatap muka, video call, voice call, nah gitu aja. Kalau teks nanti engagement-nya itu kurang dapat. Karena tujuan kita melakukan wawancara ini juga selain mendapatkan data dari pelanggan, tujuan kita juga kita bisa meningkatkan engagement kita. Oke, ada yang bertanya, monggo silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum, Pak Baskoro. Mohon maaf saya tadi itu kelupaan, jadi baru gabung. Siap, apa yang ingin ditanyakan, Mbak? Ya, gini Pak. Ini insya Allah sih saya bisa mengikuti. Apa namanya? Kan saya itu berkecimpungnya di dunia online ya, online saja gitu kan. Meskipun pembeli offline juga banyak, tapi lebih banyak kan yang online. Nah, online itu meliputi untuk di wilayah Lombok ini sih mencakup semua kabupaten sudah ada pelanggan gitu. Cuman yang pelanggan tetap ibaratnya beli setiap bulan itu sih nggak nyampe 8 sih ya. Cuman kalau untuk dia beli sekali, misalnya 2 kali kayak gitu, itu banyak gitu, lebih dari 20 mungkin ada gitu kan. Cuman untuk yang pelanggan tetapnya yang setiap bulan dia belanja itu kurang dari 10 itu gimana Pak? Oke, kalau gitu yang tadinya beli hanya sekali atau 2 kali, diurutkan berdasarkan nominal pembelanjaan bisa nggak? Misalnya dia hanya beli sekali, tapi waktu itu belinya 75.000 misalnya. Iya, nah gitu. Jadi sekali belanja itu langsung banyak dan nanti itu dia beli misalkan 3 bulan sekali baru beli lagi kayak gitu. Ya, jadi nanti diurutkan berdasarkan nilai pembelanjaan aja yang terbanyak. Oh gitu, nggih. Ya. Oke ya, sip. Untuk ini Pak, untuk wawancara ini apakah kita lakukan misalkan kan 8 pelanggan ya kita cari, itu tuh dalam 1 minggu ini atau dalam 1 hari? Oh, coba Pak, gimana maksudnya tadi? Misalkan nih kita mau wawancara ke 8 pelanggan nih. Nah, itu tuh 1 orang 1 hari atau 8 orang ini dalam waktu yang berbeda, misalnya 8 hari gitu. Atau dalam 1 waktu saja, 1 hari gitu. Oh, itu Mbak atur waktunya aja.
ya kan? Oh gitu. Oke. Ya, karena belum tentu terus bisa semuanya kan. Malah mungkin mereka baru bisa, oh saya baru bisa nanti hari Kamis ya, saya baru bisa nanti hari Minggu ya, gitu. Oh, baik. Ya, Oke. bebas nanti diatur waktunya aja, gitu. Mana ya? Tapi kalau bisa tadi tatap muka, kalau nggak bisa tatap muka video call, kalau nggak bisa video call baru voice. Oh, baik. Oke, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti kalau rekamannya sudah selesai di-convert, saya juga akan share di grup. Terus tadi lembar kerja untuk wawancara, saya akan juga share di grup ya. Terus nanti silakan dibaca kembali materinya, dibaca kembali contoh pengisian lembar kerja, dan ditonton ulang video training, agar nanti saat melakukan wawancara 8 pelanggan bisa bisa tepat dan nggak meleset nanti. Gitu teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri sesi pendampingan satu ini. Nanti di sesi pendampingan kedua mungkin saya agak longgar ya, karena nanti masih ada Pontianak sama Kudus. Nah mungkin nanti saya selesaikan dulu pendampingan yang sesi satu, pendampingan yang Pontianak sama Kudus, sehingga nanti yang sesi kedua, nanti harapannya dari 10 kota itu nanti teman-teman bisa bergabung ya, bisa nanti bernetworking seperti itu. Nah kalau di grup WA yang komunitas UMKM Jamkrindo kan ada batasan maksimal ya 1024 ya. Kadang kalau sudah belum ada yang keluar mungkin teman-teman nggak bisa join gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti sambil sesekali dicoba, kalau ternyata saya bisa masuk, itu silakan dimanfaatkan seperti itu. Nah mungkin saya akhiri untuk sesi pendampingan satu ini, teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berproduksi, selamat menjemput rezeki, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.